Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan kali ini adalah memahami informasi di balik candle spinning top, ya, spinning top. Jadi bentuk candlenya spinning itu begini ya, bodinya kecil dan dia memiliki sumbu di atas, sumbu di bawah dan sumbu di atas. Nah, ukuran sumbu atas dan bawah ini identik, relatif sama ya. Nah, spinning itu sendiri kalau bahasa Indonesia itu artinya gasing ya. Jadi gasing itu kalau teman-teman tahu ukuran bawah dan atasnya relatif sama. Nah, gasing itu kalau diterjemahkan identik dengan berputar-putar ya. Jadi candle spinning top itu identik candle yang mewakili keraguan ya. Jadi apakah dia akan bergerak naik atau akan bergerak turun. Kenapa dikatakan keraguan? Karena kalau kita lihat candle seperti ini namanya bullish spinning top. Ya, kenapa disebut bullish spinning top? Karena open di sini, close-nya di sini. Jadi sekalipun kecil, tetap yang bertransaksi adalah buyer. Nah, sebelum candle ini terbentuk, awal mulanya ya, seller coba menekan harga. Ya, jadi seller menekan harga serendah mungkin, tapi berhenti sampai di sini karena ya didorong oleh buyer. Jadi ini awalnya seller, terus didorong oleh buyer. Nah, begitu juga yang di atas ya. Kalau yang di atas awal mulanya buyer ya, coba mendorong harga setinggi mungkin, tapi dia berhenti sampai di sini karena ditekan oleh seller. Jadi ini buyer mendorong harga setinggi mungkin, sementara seller menekannya kembali. Oke, sehingga bodinya kecil seperti ini. Jadi hanya berputar di situ-situ saja. Nah, apa sih yang diinformasikan oleh candle ini? Nah, yang umum selama ini ya, spinning top itu identik dengan pembalikan arah. Tapi sebelum spinning top sebenarnya ada beberapa candle yang memberikan indikasi kalau dia akan berbalik arah ya. Ini saya gambarkan saja biar lebih detail. Jadi ketika tren naik ya, misalnya ini harga bergerak naik, terus terjadi koreksi sedikit misalnya, terus harga melanjutkan kenaikannya, Nah, biasanya sebelum spinning top itu muncul ya, beberapa candle sebelumnya itu sudah menginformasikan kalau tren ini ya, yang koreksi sedikit, sudah memberikan indikasi atau tanda-tanda dia akan mengalami pembalikan. Nah, pembalikannya itu ketika muncul spinning top seperti ini. Oke. Jadi ukuran atas dan bawah sama, sementara warnanya berbeda. Jadi kalau naik ini kan warnanya hijau. Nah, ketika muncul spinning top, nah ini memberikan konfirmasi akan terjadinya pembalikan arah. Ya, kalau dia diikuti dengan satu candle besar seperti ini, nah biasanya ini bukan hanya pembalikan sementara ya, ini identik dengan pembalikan tren. Oke, ini informasi yang pertama. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika tren naik ya, sebelum munculnya spinning top biasanya sudah ada tanda-tanda atau indikasi pembalikan arah itu akan terjadi.
ya biasanya ukuran candle bodinya itu mulai mengecil, sementara rejectionnya itu lebih besar. Nah, ketika muncul bearish spinning top, maksudnya apa? Warna candlenya beda, bentuknya seperti dashing seperti ini, maka confirm ya pembalikan itu terjadi. Entah pembalikan sementara, tapi kalau dikuatkan dengan satu candle besar itu biasanya dengan pembalikan tren. Ini yang dinamakan dengan bearish spinning top. Tapi kalau yang di bawah ya tinggal dibalik saja. Jadi ketika market turun, ya terus bodinya mulai mengecil ya. Nah, terus muncul satu candle yang ukuran sumbu atas dan bawahnya sama, warnanya berubah. Jadi yang tadinya merah kan turun itu merah, nah, muncul warnanya hijau. Ya, kalau diikuti lagi dengan candle yang lebih besar, nah ini memberikan indikasi pembalikan tren ya, atau yang kita sebut dengan reversal ini. Tapi sebenarnya ya spinning top itu bisa juga digunakan untuk mengenali kelanjutan tren ya, sekalipun ini relatif jarang terjadi. Ini saya contohkan bagaimana cara membaca atau memahami spinning top ketika tren terjadi. Oke, misalnya ini tren bullish ya, atau tren naik. Oke, terus muncul satu candle besar seperti ini. Nah, setelah candle besar seperti ini muncul ada yang dinamakan dengan spinning top ya. Jadi sumbu atas dan bawahnya relatif sama dan panjangnya ya 1,5 atau 2 kali lipat daripada ukuran body. Nah, ketika muncul spinning top seperti ini ya, kalau di akhir tren itu kan memperlihatkan keraguan. Jadi ini kan berputar antara atas dan bawah, ini kan relatif sama. Nah, apa yang membuat spinning top ini memberikan indikasi kalau trennya masih akan berlanjut? Tadi kan kita ngomong ketika spinning top di akhir tren itu kan warnanya berubah. Tapi ketika terbentuknya tren, ini kan kekuatan tren nih. Nah, di sini kan muncul keraguan, apakah dia mau berbalik ataupun terus. Tapi warna hijau ini memberikan konfirmasi kalau dia ragu untuk turun. Tapi justru dia lebih cenderung untuk melanjutkan kenaikan. Oke teman-teman ya, itu sharing singkat saya bagaimana cara memahami informasi di balik spinning top, baik untuk versi kelanjutan tren ataupun versi untuk pembalikan tren. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.